Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua. Terima kasih telah mempersilahkan saya untuk sidang tesis. Terima kasih kepada Ibu Bapak dosen pembimbing dan terima kasih untuk Ibu Bapak penguji. Semoga Ibu Bapak dalam keadaan sehat selalu meskipun kita semua tengah berada di dalam situasi pandemi COVID-19. Saya, Siti Mutia Nurseha, mahasiswa Pasca Sarjana Matematika Universitas Siliwangi. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Proses Berpikir Pseudo dalam Menyelesaikan Soal Barisan dan Deret ditinjau dari pemahaman matematik peserta didik. Adapun yang melatar belakangi dijadikannya tesis ini, yang pertama oleh peneliti Subanji pada tahun 2011. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam proses pembelajaran di kelas masih banyak pengajar matematika yang menekankan pembelajaran hanya pada prosedur, aturan, dan cara menyelesaikan soal. Yang kedua, penelitian oleh Pinner pada tahun 1997 dalam penelitiannya yaitu menyelesaikan tentang proses berpikir pseudoanalitik dan konseptual sebagai kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan soal. Dalam penelitian Subanji pada tahun 2007 bahwa proses terjadinya penalaran kopariasional pseudo dalam mengkonstruksi grafik fungsi kejadian dinamik berkebalikan. Selanjutnya oleh penelitian Subanji dan Nusantara pada tahun 2013. Dalam penelitiannya bahwa karakteristik kesalahan berpikir peserta didik dalam menyelesaikan soal konsep matematika melalui teknik berpikir pseudo. Selanjutnya oleh Subanji dan Supratman pada tahun 2014, terjadinya proses berpikir dan penalaran kopariasian semu dimulai dari ketidaksempurnaannya proses asimilasi dan akomodasi. Selanjutnya dalam penelitian Nur pada tahun 2013, salah satu faktor-faktor penyebab berpikirnya pseudo dalam menyelesaikan soal, salah satunya dikarenakan karena hafalan dan kurangnya pemahaman konsep. Dan tujuan dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana proses berpikir pseudo benar dalam menyelesaikan soal tugas ditinjau dari pemahaman matematik peserta didik. Yang kedua, bagaimana proses berpikir pseudo salah dalam menyelesaikan soal ditinjau dari pemahaman matematik peserta didik. Adapun definisi operasional yang pertama, berpikir. Berpikir adalah sebuah proses di mana representasi mentah baru dibentuk melalui transformasi dengan interaksi yang kompleks melalui atribut-atribut mental seperti imajinasi, abstrak, penilaian, dan pemecahan masalah. Yang kedua, proses berpikir pseudo. Proses berpikir pseudo yaitu proses berpikir yang tidak sempurna mencakup kekurangan mekanisme kontrol atau kesalahan melakukan mekanisme oleh peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Dalam penelitian ini, berpikir pseudo yang digunakan adalah menurut Subanji, berpikir pseudo berdasarkan jawaban akhir yang diberikan, yaitu berpikir pseudo benar dan pseudo salah. Yang ketiga, pemahaman matematik. Pemahaman matematik merupakan kemampuan peserta didik untuk menyerap dan memahami ide-ide matematika dalam memecahkan masalah matematika. Adapun ruang lingkup kajian teori, yang pertama, proses berpikir pseudo, saya mengambil teori menurut Subanji pada tahun 2007. Di dalam penelitiannya ada dua indikator. Yang pertama, indikatornya berpikir pseudo benar dan yang kedua berpikir pseudo salah. Untuk pemahaman matematik, saya ambil dari penelitian Schem pada tahun 1976 dengan dua indikator. Yang pertama, pemahaman instrumental dan kedua, pemahaman relasional. Adapun prosedur penelitian dalam penelitian ini, yang pertama, metode penelitian. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif eksploratif.
Yang kedua, sumber penelitian. Sumber penelitian ini terdapat 3, yaitu yang pertama tempat, yang kedua pelaku penelitian, dan yang ketiga aktivitas penelitian. Untuk tempat sendiri dilakukan di kelas 11 MA Al-Amin, Kawalu. Untuk pelaku penelitian yaitu 3 subjek yang diambil dengan menggunakan proses eksplorasi, dan untuk aktivitas penelitian yaitu pengumpulan data yang dilakukan terhadap subjek penelitian. Untuk teknik pengumpulan data ada 3. Yang pertama, tes kemampuan pemahaman matematik, yang kedua wawancara tidak terstruktur, dan yang ketiga dokumentasi. Untuk instrumen penelitian, yang pertama peneliti sebagai instrumen utama, dan yang kedua soal pemahaman matematik. Untuk teknik analisis data dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga verifikasi. Untuk hasil penelitian, untuk proses berpikir subjek ketiga mengalami proses berpikir pseudo-salah dalam menyelesaikan soal pemahaman matematik, di mana subjek mengalami asosiasi yang tidak terkontrol, spontanitas dalam memberikan jawaban, tetapi salah satunya hanya karena kurangnya komitmen kognitif, yaitu mudah menyerah dalam menyelesaikan soal. Hingga dilakukan refleksi jawaban melalui perbaikan pemahaman, subjek S3 dapat menyelesaikan tahapan instrumental dengan baik, yakni hafal rumus atau prinsip tanpa kaitan dengan yang lainnya. Dapat menerapkan rumus pada perhitungan sederhana dan mengerjakan rumus secara algoritmik. Subjek S3 tidak menyelesaikan tahapan relasional sebab subjek 3 tidak mampu mengaitkan satu konsep atau prinsip dengan konsep atau prinsip lainnya. Subjek 3 stuck dalam mengerjakan soal karena tidak dapat mengerjakan pemfaktoran pemangkatan dan pangkat penulisan untuk A, R dikali R kuadrat dikali R pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 2 dikali 3 pangkat 2. Untuk proses berpikir subjek 19, dia mengalami proses berpikir pseudo-salah dalam menyelesaikan soal pemahaman matematik, di mana subjek mengalami asosiasi yang tidak terkontrol, spontanitas dalam memberikan jawaban tetapi salah. Salah satunya hanya karena hilangnya tahap kontrol, yaitu merespon sebuah gagasan secara terburu-buru atau spontan tanpa memeriksa kebenaran respon. Hingga dilakukan refleksi jawaban melalui perbaikan pemahaman, subjek 19 dapat menyelesaikan tahapan instrumental dengan baik, yakni hafal rumus atau prinsip tanpa kaitan dengan yang lainnya, dapat menerapkan rumus pada perhitungan sederhana dan mengerjakan rumus secara algoritmik. Subjek 19 dapat menyelesaikan tahap relasional dengan baik, yaitu mampu mengaitkan satu konsep atau prinsip dengan konsep atau prinsip lainnya. Subjek 19 melakukan kesalahan dalam perpangkatan karena kecerobohan dan ketidaktelitian dalam mengalihkan subjek penulisan 6 pangkat 7 sama dengan 46.656. Untuk proses berpikir subjek ke-24 mengalami proses berpikir pseudo benar dalam menyelesaikan soal pemahaman matematik, di mana subjek mengalami pseudo konseptual dengan jawaban benar, tetapi peserta didik tidak mampu mengutarakan alasan yang tepat sesuai dengan konsep yang digunakan, sehingga dilakukan refleksi jawaban melalui perbaikan pemahaman. Hingga dilakukan refleksi jawaban melalui perbaikan pemahaman, subjek 24 dapat menyelesaikan tahapan instrumental dengan baik, yakni hafal rumus atau prinsip tanpa kaitan dengan yang lainnya. Dapat menerapkan rumus pada perhitungan sederhana dan mengerjakan rumus secara algoritmik. Subjek 24 dapat menyelesaikan tahapan relasional dengan baik, yaitu mampu mengaitkan satu konsep atau prinsip dengan konsep atau prinsip lainnya. Subjek 19 melakukan kesalahan disebabkan rumus untuk mencari R dengan cara cepat menurut subjek dan tidak dapat dijustifikasi untuk konsep dan metode untuk konsep yang lainnya. Peserta didik yang mengalami pseudo salah merupakan karakteristik dalam mengkonstruksi konsep matematik berpikir analogi dan menempatkan konsep matematika secara benar,
serta tidak mampu melihat prasyarat yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Respon peserta didik dalam memeriksa kembali solusi yang diperoleh cenderung brutal dan berpikir sederhana. Hal inilah yang menyebabkan peserta didik berpikir pseudo salah, yang menganggap jawaban adalah seolah-olah benar. Meskipun pseudo salah adalah aktivitas mental yang terjadi di dalam otak dalam memberikan jawaban salah, namun dapat memperbaiki kesalahan setelah melakukan refleksi diri. Untuk pseudo benar adalah aktivitas mental yang terjadi di dalam otak dalam memberikan jawaban yang benar namun tidak dapat memberikan atau terjadi kesalahan dalam memberikan justifikasi pada jawaban yang diberikan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.